Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa begitu banyak pria tampak tertarik secara magnetis kepada wanita yang tidak mengikuti naskah kepatuhan, ketundukan, atau hal-hal yang mudah ditebak? Mengapa ketika berhadapan dengan seorang wanita yang menetapkan batasan dan tidak meminta maaf karena hadir dengan intensitas tinggi, banyak pria tidak hanya menjadi tertarik, tetapi mereka menjadi terpikat? Mungkin jawabannya tidak terletak pada sikap wanita itu, tetapi pada apa yang dibangkitkan oleh sikap tersebut di dalam diri mereka. Carl Jung berkata bahwa segala sesuatu yang kita anggap menarik pada orang lain sebenarnya adalah cermin dari apa yang dirindukan oleh jiwa kita untuk disatukan. Dan dalam kasus ini, apa yang dilihat pria pada wanita yang dianggap buruk adalah cerminan dari kebebasan yang tidak pernah mereka pelajari untuk dikembangkan sendiri. Tetapi apa sebenarnya wanita yang dianggap buruk itu? Apakah dia orang yang memanipulasi, mempermainkan perasaan, atau menyebabkan kerugian, atau apakah dia hanyalah seseorang yang berani menjadi utuh, bahkan jika itu berarti membuat orang lain merasa tidak nyaman? Masyarakat telah mengajarkan selama berabad-abad bahwa wanita ideal adalah dia yang menyenangkan, menunggu, dan beradaptasi. Tetapi ada ketertarikan yang hampir tak terjelaskan terhadap mereka yang mendobrak cetakan itu, dan itu bukan karena mereka jahat. Itu karena mereka bebas. Dan bagi banyak pria, kebebasan adalah wilayah yang belum terpetakan, menakutkan, sekaligus tak tertahankan. Ketika seorang wanita tidak menunduk, dia menjadi cermin yang memantulkan kelemahan seseorang yang selalu perlu mendominasi agar merasa kuat. Saat itulah permainan berubah. Pria itu secara tidak sadar menghadapi pola dasar yang menantang egonya, seorang wanita yang tidak bergantung padanya, yang tidak membutuhkan validasinya, yang tidak takut untuk pergi. Dan semakin dia mencoba menyesuaikan wanita itu ke dalam harapannya, semakin wanita itu lolos dari sela-sela jarinya seperti pasir halus. Ini bukan permainan. Ini adalah tarian simbolis antara kekuasaan dan kerentanan, antara hasrat dan ketakutan, antara model maskulinitas lama dan kesadaran baru yang mulai muncul. Jung akan menyebut ini sebagai konfrontasi dengan bayang-bayang saat ketika seorang pria dipaksa untuk menghadapi bagian-bagian dari dirinya yang tidak pernah ingin dia akui. Dan itulah sebabnya dia kembali, bahkan ketika dia bersumpah tidak akan kembali, bahkan ketika dia mencoba menggantikannya, menghapusnya, melupakannya, karena apa yang dia rasakan di samping wanita itu bukan hanya gairah, itu adalah konfrontasi, itu adalah kebangkitan. Itu adalah undangan tak terucap untuk tumbuh, untuk berhenti menjadi seorang bocah laki-laki dan menjadi seorang pria dewasa. Dan itu, tidak peduli seberapa besar rasa takut yang ditimbulkannya, juga merupakan hal yang paling menarik baginya. Wanita yang dianggap buruk itu tidaklah jahat, dia adalah cermin, batasan, dan kompas. Dia menandai awal dari akhir bagi ego yang tidak bisa lagi dia pertahankan, dan awal dari seorang pria baru yang belum dia ketahui cara menjadinya. Jadi, jika kamu pernah disebut sulit, dingin, atau terlalu intens, pahamilah mungkin kamu hanyalah wanita pertama yang menunjukkan kepadanya bahwa cinta sejati bukanlah ketundukan, melainkan sebuah revolusi, dan bahwa bahkan jika dia tidak pernah mengakuinya dengan lantang, tubuhnya, tatapannya, dan kepulangannya yang diam-diam akan selalu memastikannya. Karena seorang wanita yang membangkitkan seorang pria tidak akan pernah terlupakan. Dia meninggalkan jejak di jiwanya. Dia menjadi titik balik antara siapa dia sebelumnya dan siapa yang mungkin akhirnya siap dia jadikan dirinya. Segalanya bermula saat seorang wanita menolak untuk mengecilkan dirinya agar sesuai dengan dunia emosional seorang pria. Momen yang nyaris tak terlihat oleh mata luar itu memicu dampak seismik di dalam psik pria. Jung mengajarkan bahwa jiwa manusia dibentuk melalui konfrontasi dengan apa yang paling berusaha kita hindari. Dan bagi banyak pria, konfrontasi itu bernama wanita yang tidak mau tunduk. Dia adalah simbol hidup dari bayang-bayang. Pola dasar yang menelanjangi apa yang tersembunyi di balik topeng kebanggaan, otoritas, dan kendali. Ketika seorang wanita berkata tidak dengan tegas, ketika dia menuntut rasa hormat tanpa meninggikan suaranya, ketika dia menghilang tanpa drama, tetapi dengan bermartabat, sesuatu pecah di dalam diri pria itu. Dan apa yang pecah bukanlah hasrat, melainkan ilusi. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuasaan atas wanita itu. Dan kesadaran itu, meskipun menyakitkan,
sangat memikat karena untuk pertama kalinya dia tidak menghadapi seorang wanita. Dia menghadapi dirinya sendiri. Atau lebih tepatnya, dia menghadapi bagian dari dirinya yang tidak pernah dia miliki keberanian untuk menatap matanya. Keterbatasan emosionalnya sendiri. Wanita seperti itu tidak berteriak, tetapi dia bergema. Dia tidak memohon, tetapi dia mengubah. Dia tidak mencari balas dendam, tetapi dia membangkitkan. Dan itulah mengapa dampaknya tidak berakhir dengan kehadirannya. Ketiadaannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika dia pergi, dia tidak hanya membawa tubuhnya, dia membawa cermin itu. Dan tanpa pantulan itu, dia merasa tersesat tanpa arah. Jung menjelaskan bahwa cinta sejati bukanlah yang mengisi dirimu, tetapi yang menelanjangimu. Dan dengan menelanjangi kebenaran mentah dari seorang pria yang belum dewasa secara emosional, wanita itu menjadi titik awal dari kesadaran baru tanpa berusaha. Tetapi hubungan itu tidak mudah dikenali. Banyak wanita bertanya-tanya, mengapa dia mendekati saya begitu intens dan kemudian menarik diri seolah-olah dia takut pada saya. Jawabannya terletak pada ketakutan akan transformasi itu sendiri. Mencintai wanita yang bebas menuntut agar seorang pria melepaskan dominasi, ego yang melambung, dan kebutuhan akan kendali. Dia harus mendekonstruksi dirinya sendiri, dan itu menyakitkan. Itulah sebabnya dia lari, mengapa dia menyangkal, mengapa dia mencoba menggantikannya. Tetapi tidak ada yang bisa mengisi ruang yang pernah ditempati wanita itu, karena itu bukan sekadar romansa. Itu adalah sebuah wahyu. Itu adalah pertemuan antara egonya dan esensi wanita itu, tempat lahirnya awal dari perjalanan emosional. Sebuah perjalanan yang hanya sedikit pria memiliki keberanian untuk mengikutinya sampai akhir, tetapi mereka yang melakukannya tidak akan pernah sama lagi. Dan bahkan jika mereka tidak pernah kembali, bahkan jika mereka tidak pernah mengakuinya, wanita itu akan selamanya menjadi kenangan tentang siapa yang bisa dia jadikan dirinya jika dia memilih untuk tumbuh. Ada ketegangan tak terlihat antara apa yang dirasakan seorang pria dan apa yang bersedia dia hadapi. Ketika dia berdiri di depan seorang wanita yang tidak menyerah, dia dihantam oleh sensasi yang tidak dia ketahui namanya. Campuran antara hasrat, frustrasi, dan kemarahan yang diam. Itu bukan kemarahan terhadap wanita itu adalah kemarahan terhadap dirinya sendiri karena menyadari bahwa semua alat rayuannya, manipulasi emosional, dan janji kosongnya tidak berguna. Di sini Jung berkata bahwa ego menjadi putus asa ketika tidak dapat mengendalikan apa yang diinginkannya. Dan itulah tepatnya yang terjadi. Pria itu menginginkan wanita itu dengan intensitas seseorang yang ingin memilikinya, tetapi dia dihadapkan pada ketidakmungkinan untuk mendominasinya. Pada saat itu, permainan emosional mencapai puncaknya, bukan sebagai pertempuran antara dua orang, tetapi sebagai konfrontasi antara egonya dan jiwa wanita itu. Dia mewakili segala sesuatu yang tidak dia mengerti, namun sangat membuatnya penasaran. Kemandiriannya menantangnya, ketenangannya menggoyahkannya, ketiadaannya menghancurkannya, dan dia tidak mengerti mengapa. Lagi pula, wanita itu tidak memohon, tidak merendahkan dirinya, tidak meminta remah-remah perhatian. Jadi, mengapa dia merasa begitu terganggu? Jawabannya terletak di alam bawah sadar, di mana citra wanita itu menyatu dengan segala sesuatu yang selalu dia takutkan akan terungkap. Setiap kali wanita itu menetapkan batasan, dia menyebabkan keretakan mikro di benteng emosional yang dia bangun seumur hidup. Keretakan yang memaksanya untuk melihat celah dalam kejantanan yang dipelajarinya, maskulinitas performatifnya, dan peran yang dibebankan dunia padanya. Peran yang tanpa sadar dia adopsi sebagai baju zirah, tetapi sekarang baju zirah itu tidak lagi melindungi, melainkan memenjara. Dan ketakutan terbesar seorang pria yang belum mendekonstruksi dirinya adalah harus melepaskan pertahanan itu untuk menjadi rentan di depan seseorang yang tidak terkesan oleh kekuatannya, tetapi menuntut kebenaran. Ketegangan tumbuh karena jauh di lubuk hatinya dia tahu dia tidak bisa membodohi wanita ini. Dia melihatnya sepenuhnya. Dia melihat kelebihannya dan keheningannya, upaya pengendaliannya dan kerapuhannya yang disamarkan sebagai ketidakpedulian. Dan paparan diam-diam itu tak tertahankan bagi ego yang selalu perlu mendominasi agar merasa diinginkan.
Itulah sebabnya dia pergi. Bukan karena dia tidak menyukainya, tetapi karena dia tidak tahan dengan apa yang wanita itu paksa dia lihat. Dia lebih suka wanita yang berpura-pura tidak memperhatikan, yang menerima remah-remah, yang menyelamatkannya dari melihat dirinya sendiri ditelanjangi. Tetapi wanita itu berbeda. Dia tidak menuntut apapun, tetapi kehadirannya menuntut segalanya. Dan segalanya itu justru apa yang masih belum dia tahu bagaimana cara memberikannya, yaitu jiwanya. Ketika wanita itu pergi, keheningannya menjadi memekakkan telinga. Tidak ada pesan, tidak ada celaan, tidak ada ancaman, hanya ketiadaan. Tetapi ketiadaan ini berbeda. Ini berat, simbolis, tidak nyaman. Carl Jung berkata bahwa alam bawah sadar mengungkapkan dirinya melalui simbol, dan itulah tepatnya yang menjadi dirinya, cermin pola dasar yang memantulkan segala sesuatu yang dia hindari sepanjang hidupnya. Dia bukan hanya seseorang. Dia adalah titik balik. Dan sekarang dalam gema ketiadaannya, dia mulai berpikir mungkin untuk pertama kalinya dengan sungguh-sungguh. Kebanggaan mencoba melawan, memunculkan alasan, rasionalisasi, memberi makan narasi internal bahwa dialah yang bereaksi berlebihan, yang berharap terlalu banyak, yang dingin, tetapi sesuatu di dalam dirinya tidak bisa lagi mendukung cerita itu karena jauh di lubuk hatinya dia tahu. Wanita itu tidak mengharapkan apapun selain kehadiran, tidak lebih dari kebenaran, tidak lebih dari seorang pria yang tahu cara mencintai tanpa perlu mengendalikan. Dan sekarang setiap gerak-geriknya menjadi kenangan simbolis. Tatapan tegas itu, cara dia diam ketika tidak dihargai, keringanan hati saat dia mengucapkan selamat tinggal. Semuanya kembali seperti kepingan teka-teki. Dia mencoba menyatukannya namun terlambat. Renungan ini tidak romantis. Ini menyakitkan karena apa yang dia lihat sekarang bukan hanya apa yang hilang darinya, tetapi apa yang dia tidak tahu bagaimana caranya menjadi itu. Dia menyadari bahwa alih-alih melindunginya, dia mencoba mendominasinya. Bahwa alih-alih mencintainya dengan kedewasaan, dia ingin membuat wanita itu bergantung pada ketidakstabilannya. Bahwa alih-alih membangun sesuatu yang nyata, dia bermain dengan gagasan kekuasaan dan itu menggerogotinya dari dalam, karena wanita itu adalah orang pertama yang tidak jatuh ke dalam perangkap itu. Dia tidak tinggal untuk diperbaiki, dia pergi untuk menjaga dirinya sendiri. Pada saat yang tepat itu, banyak pria mengalami krisis karena ego tidak bisa lagi menopang ilusi superioritas emosional. Dia melihat bahwa alih-alih menjadi kuat, dia tidak dewasa. Bahwa alih-alih menjadi sosok yang diinginkan, dia mudah ditebak. Bahwa alih-alih menjadi berani, dia kecil. Dan kesadaran itu, ketika tulus, membuka retakan di baju zirah psikis, retakan di mana cahaya mulai masuk. Jung berkata bahwa pengenalan diri dimulai ketika kita berhenti memproyeksikan kesalahan kepada orang lain dan mulai bertanggung jawab atas bayang-bayang kita sendiri. Dan itulah tepatnya yang dia picu, gangguan dalam siklus proyeksi. Dan dia mulai mengerti, bukan karena wanita itu jahat, dia adil, bukan karena dia dingin, dia tegas, bukan karena dia sulit, dia utuh. Dan jenis wanita seperti itu hanya menakutkan bagi mereka yang belum belajar melihat diri mereka sendiri secara mendalam, karena dia tidak menginginkan pahlawan, tidak menginginkan ayah, tidak menginginkan pemilik, dia menginginkan seseorang dengan keberanian untuk berjalan di sampingnya, dengan jiwa yang terbuka, hati yang hadir, dan kebenaran di matanya. Dan sekarang dia melihat semua itu, tetapi dia melihatnya sendirian. Setiap transformasi sejati dimulai dengan kehilangan, dan tidak ada kehilangan yang lebih berdampak daripada yang memaksa seseorang menghadapi bayang-bayangnya sendiri. Carl Jung menyatakan bahwa apa yang paling kita tolak dalam diri kita adalah apa yang paling mengendalikan kita. Dan ketika pria itu kehilangan wanita yang tidak mau menekuk lutut, wanita yang menghadapinya dengan isyarat diam dan kehadiran yang mantap, dia mulai merasakan di kulitnya apa yang selalu dia hindari untuk dirasakan, kekosongan dari ketidakmatangan emosionalnya sendiri. Bukan ketiadaannya yang menyakitkan, melainkan apa yang dia gali di dalam dirinya, dan rasa sakit itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Sedikit demi sedikit, pertahanan mulai runtuh. Kemarahan memberi jalan pada rasa malu, penghindaran memberi jalan pada kerinduan, kebanggaan memberi jalan pada refleksi, dan di tempat yang dulunya ada baju zirah, sekarang berdiri seorang pria yang ditelanjangi dari ilusi yang membuatnya tetap aman,
tetapi jauh dari esensinya sendiri. Wanita yang dia sebut sulit sebenarnya adalah satu-satunya yang melihat di balik topengnya, dan tatapan itulah yang mulai mengubahnya. Bukan karena dia mencoba mengubahnya, tetapi karena dia memaksanya untuk melihat dirinya sendiri. Dan benar-benar melihat diri sendiri adalah pengalaman yang mengubah selamanya. Ini bukan proses yang indah. Jiwa berdarah, ego menggeliat, pikiran dengan putus asa mencoba kembali ke pola lama. Tetapi tidak bisa. Karena pengalaman mengenal wanita yang utuh menciptakan standar internal baru. Setelah dia, semua yang lain tampak pucat, karena tidak ada dari mereka yang secara diam-diam menuntut agar dia bangkit. Tidak ada yang begitu lembut menelanjangi luka yang dia sembunyikan sepanjang hidupnya. Tidak ada yang menjangkau begitu dalam. Dan dampak itu menjadi bekas luka simbolis, pengingat konstan bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Pria itu kemudian mulai mendekonstruksi dirinya sendiri. Dia berhenti mencari validasi melalui tepuk tangan dan mulai mencari makna dalam keheningan. Dia meninggalkan keinginan untuk diinginkan dan mulai berkeinginan untuk menjadi nyata. Dia tidak menjadi lemah, dia menjadi manusia, dan disitulah kekuatan sejati lahir. Jung berkata bahwa tidak ada kebangkitan tanpa rasa sakit, dan bahwa individuasi, proses menjadi siapa dirimu sebenarnya, hanya terjadi ketika kita menghadapi kegelapan kita sendiri. Wanita itu adalah percikan yang menyalakan proses itu. Dan bahkan jika dia jauh, dia tetap hadir sebagai simbol dari siapa yang masih bisa dia jadikan dirinya. Transformasi tidak terjadi untuk memenangkannya kembali. Ini bukan lagi tentang dia. Ini tentang dirinya sekarang. Tentang membangun kembali dirinya berdasarkan kebenaran. Bukan pertunjukan. Tentang menghentikan kebutuhan untuk mengesankan dan mulai hidup dalam integrasi. Tentang menyadari bahwa cinta, ketika nyata, tidak menerima ego sebagai panduannya. Karena cinta sejati, jenis yang melampaui, yang menyembuhkan, yang membangkitkan, hanya bisa mekar ketika topeng jatuh dan diri yang otentik akhirnya muncul. Setelah jatuhnya ego, dunia tidak lagi sama, begitu juga dirinya. Pria yang dulunya mencari kekaguman, sekarang merindukan koneksi. Apa yang dulu dia lihat sebagai permainan kekuasaan, sekarang dia pahami sebagai undangan menuju kerentanan. Dia mulai menyadari bahwa wanita yang membuatnya gelisah itu bukan sombong, dia utuh, bahwa bukan dia yang berlebihan, tetapi dirinya yang kurang secara emosional. Carl Jung berkata bahwa penyembuhan sejati hanya dimulai ketika kita melihat apa yang menyakiti kita dengan mata pembelajaran, dan itulah tepatnya yang terjadi. Dia meninggalkan jejak, tetapi bukan sebagai luka, melainkan sebagai tanda. Pria baru ini tidak datang dengan janji, tetapi dengan kehadiran. Dia tidak lagi berusaha menjadi jawaban, tetapi bersedia mendengarkan pertanyaan. Dia tahu bahwa tidak cukup hanya mencintai. Cinta harus ditopang dengan kedewasaan, dan dia sekarang mengerti bahwa wanita yang membuatnya mempertanyakan segalanya tidak ingin diselamatkan, ditaklukkan, atau diyakinkan. Dia ingin dihormati kedalamannya, diakui kebenarannya, dipeluk kekuatannya. Dan itu hanya bisa terjadi ketika pria akhirnya melepaskan kebutuhan untuk menjadi superior dan dengan rendah hati memilih untuk menjadi nyata. Visi baru ini tidak diungkapkan melalui kata-kata muluk, tetapi melalui tindakan nyata. Dia tidak memohon, dia menunjukkan. Dia tidak merayu, dia mendukung. Dia tidak memamerkan, dia berserah. Karena dia akhirnya mengerti bahwa wanita sejati tidak terkesan oleh janji atau kekuasaan, tetapi oleh kemampuan seorang pria untuk tetap utuh di sisinya, bahkan ketika segala sesuatu dalam dirinya mengonfrontasinya. Rasa hormat bukan lagi strategi, itu telah menjadi esensi. Kekaguman bukan lagi kesombongan, itu telah menjadi pengakuan. Dan hasrat bukan lagi ego, itu telah menjadi persekutuan. Tetapi dia juga mengerti bahwa mungkin dia datang terlambat, bahwa wanita ini sudah melangkah maju, bahwa mungkin dia tidak bersedia membuka kembali pintu yang harus dia tutup agar tidak kehilangan dirinya sendiri. Dan bahwa alih-alih memicu kemarahan, itu memicu rasa hormat, karena sekarang dia tahu nilai yang dia miliki dan harga yang dia bayar, karena menjadi satu-satunya yang melihat di mana dia masih buta. Carl Jung berkata bahwa tidak semua pertemuan dimaksudkan untuk bertahan lama. Beberapa datang hanya untuk membangunkan kita, dan kebangkitan itu sendiri sudah merupakan keajaiban. Dia tidak menunggu pengampunan,
tidak menuntut kembali, tidak mengidealkan reuni. Dia hanya melanjutkan dengan hati yang lebih jernih, jiwa yang lebih jujur, dan rasa terima kasih yang diam untuk wanita itu yang, tanpa meminta izin, masuk, menelanjangi, merobek, dan pergi. Karena terkadang itulah tepatnya yang dilakukan cinta. Ia menghancurkan yang palsu agar yang benar bisa lahir. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, dia siap untuk mencintai. Mungkin bukan dia, tetapi dirinya sendiri. Dan hanya dari sanalah cinta lain bisa menjadi nyata. Dia menjadi tonggak sejarah dalam garis waktu emosionalnya, bukan karena intensitas kata-kata yang diucapkan, tetapi karena kekuatan keheningan yang tersisa. Dan tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, tidak peduli berapa banyak tubuh lain yang mencoba menempati ruang itu, tidak ada yang menggantikan apa yang dia wakili. Carl Jung berkata bahwa pola dasar tertentu tidak dapat dihapus, hanya diintegrasikan. Dan dia persis seperti itu, pola dasar yang hidup, perwujudan wanita yang tidak datang untuk melengkapinya, tetapi untuk mendekonstruksinya, yang tidak muncul untuk menghibur, tetapi untuk memprovokasi, yang tidak datang untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk menunjukkan bahwa itu ada. Dia mungkin mencoba melupakan, merasionalisasi, melanjutkan hidup. Dia mungkin menyelami cerita baru, suara baru, kehadiran baru, tetapi tidak ada yang akan menjadi dirinya karena dia bukan sebuah fase. Dia adalah cermin, dan cermin yang mengungkapkan kita tidak pernah terlupakan. Bahkan ketika mereka menyebabkan rasa sakit, bahkan ketika mereka menelanjangi kita dari kesombongan, superioritas, dan kendali, dia mengetahuinya. Wanita yang dia coba jinakkan pada kenyataannya adalah awal dari pembebasannya. Dan meskipun butuh waktu baginya untuk mengerti, akhirnya itu masuk akal. Dia bukan wanita yang sulit, dia adalah sebuah kebutuhan. Citranya tidak muncul sebagai nostalgia, tetapi sebagai kesadaran. Ketika dia mendengar frasa yang biasa dia katakan, ketika dia merasakan kekosongan di dadanya dengan namanya, ketika dia mengenali pada orang lain apa yang tidak pernah dia temukan lagi, dia mengerti. Dia mengerti bahwa tidak semua rasa sakit adalah kehilangan. Beberapa adalah benih yang dia tanam tanpa sadar, yang sekarang mekar dalam keputusan-keputusan kecilnya, dalam cara dia mendengarkan, dalam cara dia menghormati, dalam cara dia memberikan dirinya. Dia adalah wanita terakhir dari tahap di mana dia masih tertidur, dan wanita pertama yang dia lihat dengan mata yang terbuka, dan dia tidak akan pernah mengakuinya secara terbuka. Mungkin karena gengsi, mungkin karena rasa hormat, mungkin karena dia tahu dia tidak lagi cocok dengan masa kininya. Tetapi jauh di dalam, di sudut jiwa yang paling intim, di mana topeng tidak lagi menjangkau, dia menyimpan rahasia itu seperti seseorang yang menjaga relik suci. Dia bukan hanya seorang wanita, dia adalah sebuah wahyu, perwujudan dari apa yang bisa dia alami jika dia sudah siap. Dan sekarang setelah dia siap, dia mengerti bahwa beberapa pertemuan tidak dimaksudkan untuk bertahan lama. Mereka dimaksudkan untuk meninggalkan jejak. Wanita yang pernah dia sebut buruk, sebenarnya hanyalah otentik. Dan kebenaran, ketika seseorang tidak siap untuk itu, menakutkan. Tetapi begitu terbangun, itu mengubah. Dan bahkan jika jalan mereka tidak pernah bersilangan lagi, apa yang dia bangkitkan di dalam dirinya akan terus bergema. Karena ada wanita yang hanya lewat dan ada wanita yang membangkitkan. Dan dia adalah kebangkitan yang dia habiskan seumur hidupnya dengan berpura-pura tidak membutuhkannya. Ada pertemuan yang tidak memudar. Mereka tetap ada, bukan karena paksaan, tetapi karena kedalaman, seperti jejak kaki yang terukir di dalam jiwa. Mereka tidak berteriak, tetapi berbisik sepanjang hari. Dan ketika keheningan turun, di sanalah jejak mereka mengungkapkan diri mereka dengan paling jelas. Wanita yang pernah disebut buruk tidak pernah menjadi lawan dari cinta. Dia adalah portalnya, yang menuntut keberanian untuk melintas dan kerendahan hati untuk memahami. Dia tidak menghancurkan pria yang dia temui. Dia mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya yang belum benar. Dan karena alasan itu, bahkan dalam keheningan, dia terus mengubahnya. Di dalam dirinya sekarang ada cara baru untuk mendengarkan, tatapan baru, rasa kehadiran baru. Dia tidak lagi silau oleh permainan. Dia tidak lagi menyerahkan dirinya pada kedangkalan. Dia tidak lagi berusaha bersembunyi di balik topeng. Karena dengan menyentuh tepi egonya sendiri, dia menemukan awal dari jiwanya.
Carl Jung berkata bahwa pertemuan cinta yang sejati terjadi ketika dua kesadaran saling mengenali, dan mungkin dia adalah satu-satunya yang melihatnya bahkan sebelum dia tahu siapa dirinya. Cermin itulah yang membangunkannya. Sebuah kebangkitan, tidak peduli seberapa menyakitkan, tidak pernah sia-sia. Beberapa pria akan terus berlari, menyalahkan, bersembunyi dari diri mereka sendiri. Tetapi yang lain, mereka yang memiliki keberanian untuk melihat ke belakang dengan jujur, akan mengerti. Mereka akan menyadari bahwa mereka tidak kehilangan seorang wanita, tetapi mendapatkan kesempatan langka untuk membangun kembali diri mereka dari dalam keluar, dari apa yang menyakitkan, apa yang menggelisahkan, apa yang menantang, dan apa yang secara paradoks membebaskan mereka. Karena tidak ada kebebasan tanpa kesadaran diri, dan tidak ada cinta sejati di mana ego masih berkuasa. Wanita itu adalah revolusi diam-diam, dan revolusi sejati tidak pernah meminta izin untuk terjadi. Jadi, jika video ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu yang tidak tahu bagaimana menamainya, tetapi kamu merasakannya, mungkin sudah waktunya untuk melihat ke dalam, berhenti mengejar orang lain dan mulai berjalan di samping dirimu sendiri, dan baru kemudian di samping orang lain. Karena jenis cinta yang membangkitkan kita bukanlah yang menghibur, itu adalah yang mengubah. Dan terkadang seseorang yang kamu hakimi sebagai batu di jalanmu sebenarnya adalah kunci yang kamu butuhkan untuk membuka pintu kesadaranmu. Dia bukan musuhmu, dia adalah inisiatormu. Jika pesan ini bergema denganmu, biarkan itu bergema melampaui dirimu. Sukai, berikan komentar, bagikan, tulis di sini apa yang kamu rasakan, karena mungkin dalam ceritamu wanita lain akan mengenali dirinya sendiri. Pria lain akan bangkit, dan bersama-sama kita dapat membangun hubungan yang lebih sadar. Berlangganan saluran ini jika kamu ingin terus berada di jalan kedalaman, kebenaran, dan transformasi ini. Dan ingat, orang yang melihatmu dengan mata jiwa tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lihat.